Kenapa saya sebutkan konten harus diperhatikan? Undang-undang perampasan aset itu harus mencakup atau adanya pasal atau ayat-ayat yang menyatakan tentang pembuktian terbalik. Jadi perampasan aset itu tidak hanya mencakup pada wilayah hukum yang sedang dijalani, ya, atau kasus hukum dengan kerugian yang sedang dijalani, sedang diperiksa oleh penegak hukumnya kan. Tapi harus dapat dibuktikan dari mana semua harta-harta para pejabat atau penjahat itu berasal. Kalau kasus-kasus yang berjalan, ya, saya kasih satu contoh ya. Nggak usah ada undang-undang perampasan aset pun udah terjadi kok. Kasus Risa Halid, ya. Undang-undang perampasan aset belum ada, hartanya kan udah disita semua. Ya, tinggal nanti hasilnya bagaimana kan. Kasus Ritek, kan udah dirampas juga semua. Nggak butuh undang-undang perampasan aset itu. Ya, jadi undang-undang perampasan aset itu harus memuat konten atau materi yang memang benar-benar dapat membantu Presiden Prabowo itu memperbaiki bangsa ini, membersihkan atau minimal mengurangi, ya, adanya korupsi yang sistematis ini yang dilakukan oleh para bandit-bandit rejim sipil ini. Halo Sobat Uta, kembali lagi ke Uta Bicara, talkshow-nya Uta 45 Jakarta. Ruang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi, dan temukan solusi. Kita kembali lagi ke acara Uta Bicara. Kita interview dengan Bapak Ketua Dewan Pembina Uta 45 Jakarta, Bapak Rudi Darsono. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya Pak? Baik. Baik. Jadi di sini juga kita sekarang ada dengan Pak Ardi dari sebagai jurnalis dan wartawan juga, untuk kita sama-sama mengupas kasus-kasus yang sempat ramai belakangan ini. Pak Rudi, saya mau ada pertanyaan mengenai ramainya ketika kemarin ada penjarahan rumah-rumah anggota DPR yang memang menggunakan kata-kata yang agak kurang enak didengar di rakyat. Ketika masyarakat itu protes atau berdemo mengenai tunjangan DPR. Nah, di sana kan muncullah ide-ide, narasi-narasi bahwa kalau DPR tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset, kita sebagai sipil yang akan merampas asetnya. Nah, dari Pak Rudi sendiri, sepenting apa sih RUU perampasan aset itu? RUU perampasan aset itu ya gini ya, jadi para generasi muda kita ini atau aktivis lah ya, dan terutama para mahasiswa kita, anak-anak kita itu yang harus diperhatikan bukan hanya tentang seberapa cepatnya tentang disahkannya RUU perampasan aset itu, tapi yang menjadi poin utama adalah apa materinya, ya, itu yang harus diperhatikan. Karena begitu cepatnya perubahan kemarin itu juga kan, ya, DPR menyetujui akan adanya pengesahan RUU perampasan aset itu, nggak ujuk-ujuk mereka akan bunuh diri, ya. Itu yang harus diperhatikan, ya. Jadi jangan main kita tuh oke, sahkan RUU perampasan aset terus kita senang karena tuntutan rakyat dipenuhi. Isinya apa? Apakah kontennya itu benar-benar untuk bisa membersihkan Indonesia dari korupsi atau minimal memperbaiki, atau hanya juga sekedar memberikan permen nih, ya, gula-gula kepada masyarakat, kepada para aktivis dan mahasiswa yang selama ini menuntut tentang pengesahan RUU perampasan aset itu, ya. Jadi itu yang mesti diperhatikan. Pak, RUU perampasan aset ini kan sejak lama sudah disodorkan, ya. Bahkan Presiden Jokowi pun sudah mengklaim bahwa dua kali sudah mendorong DPR untuk segera membahas tentang RUU perampasan ini. Bahkan sebelum Jokowi mungkin sudah ada pembahasan RUU perampasan aset. Nah, sebenarnya tadi kan Bapak bilang bahwa menjadi kendalanya adalah bahwa DPR akan bunuh diri ketika perampasan aset ini akan disahkan, gitu. Nah, persoalannya adalah
sebenarnya poin yang ingin Bapak sampaikan seperti apa sih Pak yang harus ada di dalam RUU perampasan aset Pak? Gini ya, jadi RUU perampasan aset itu tuntutan masyarakat ya, para mahasiswa dan aktivis ya, dari kaum intelektual ya dan akademisi yang ingin bangsa Indonesia ini punya masa depan ya, negara ini atau NKRI ini jangan terganggu lah oleh sifat bandit di rejim sipil ini yang katanya supremasi sipil ya, demokrasi yang pada pandangan akademisi sendiri supremasi sipil ini telah membunuh demokrasi dengan undang-undang, dengan begitu tajamnya undang-undang ITE dan kelakuan para aparat penegak hukum itu, atau kalau kita sebut oknum kan sedikit ya, ya 1, 2 ini kan hampir semuanya kelakuannya juga busuk semua kan. Nah ini yang mesti diperhatikan, bahwa rejim sipil atau yang katanya supremasi sipil ini telah membungkam lebih jahat daripada masa-masa Orde Baru. Ya, Orde Baru itu kita tidak boleh berbicara sejauh yang bertentangan dengan cendana misalnya kan, gitu kan. Tapi ini kan kita menyinggung pejabatnya pun kita bisa masuk penjara. Kan itu. Padahal kan undang-undang ITE ini sejatinya itu tidak berlaku untuk pejabat. Tidak berlaku untuk penguasa. Ya. Jadi kalau kita ngomong undang-undang perampasan aset yang tadi kita sampaikan tadi, ya, satu materi yang mesti diperhatikan. Ya. Betul, zaman Jokowi sudah diajukan. Dan itu pun kalau di pandangan saya ya, saya belum baca semuanya ya. Saya ada baca sebagian, itu kan perampasan aset itu hanya menyangkut aset-aset yang terjadi pada kasus-kasus yang sedang ditangani, yang sedang diselidiki ya. Dan itu enggak, menurut pandangan saya, itu enggak menyelesaikan masalah. Ya. Kalau ketangkepnya hanya yang kali itu dan jumlahnya kecil, yang begitu besar sebelumnya kan aman. Itu sama juga dengan cuci uang. Mencuci uang para pejabat menjadi lebih bersih. Kan itu. Ya. Yang kedua, kenapa saya sebutkan konten harus diperhatikan? Undang-undang perampasan aset itu harus mencakup atau adanya pasal atau ayat-ayat yang menyatakan tentang pembuktian terbalik. Jadi perampasan aset itu tidak hanya mencakup pada wilayah hukum yang sedang dijalani, ya, atau kasus hukum dengan kerugian yang sedang dijalani, sedang diperiksa oleh penegak hukumnya kan. Tapi harus dapat dibuktikan dari mana semua harta-harta para pejabat atau penjahat itu berasal. Dia harus buktikan dia punya harta sekian itu dari mana. Nah, itu yang saya sampaikan, nggak mungkin lah ya DPR itu mengesahkan sesuatu senjata yang bisa membunuh mereka. Karena undang-undang perampasan aset ini kalau tidak disertai atau dijalankan dengan penegakan hukum atau dari aparat penegak hukum yang baik, yang bersih, ini sama juga kalau kita sebut itu ya, serigala memangsa domba. Ini kita rakyat-rakyat seperti domba nih ya, yang dimangsa oleh serigala ini kan para penguasa ini sekarang. Ya. Nah serigalanya ini dengan perampasan aset akan dimakan oleh harimau atau buaya nih. Jadi seperti semua sistem kanibalisme ini, ekosistemnya ini kan, jadi kalau dulu nih pejabatnya memeras rakyat, merampok harta negara, nah sekarang mungkin bandit-bandit atau yang penguasanya ini akan dijadikan bahan pemerasan dari aparat penegak hukum. Ini yang akan terjadi apabila persiapannya tidak matang. Ya, undang-undangnya tidak benar-benar mencantumkan sebenarnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Walaupun kita tahu ya hukum di Indonesia itu yang nggak boleh pun ditabrak juga semua kan, atas nama kekuasaan, atas nama kewenangan. Jadi undang-undang itu kadang-kadang nggak berlaku, nggak kepake juga. Maka di sini sistem politik mesti baik, mesti benar. Intinya kan jadi perampasan aset ini kan, tadi kan mau melihat bahwa yang akan menjadi persoalan adalah kasus yang sedang berjalan yang akan dirampas. Gitu. Jadi istilahnya nanti
DPR juga harus memperhatikan kasus-kasus lama yang selama ini terjadi korupsi yang sudah ini, dan mereka aset-aset mereka juga nanti dimasukkan dalam perampasan. Bukan dimasukkan ke sana, tapi tidak membatasi. Yang penting tidak dibatasi dengan bahwa perampasan aset itu hanya untuk kasus-kasus yang berjalan. Kalau kasus-kasus yang berjalan ya, saya kasih satu contoh ya. Nggak usah ada undang-undang perampasan aset pun udah terjadi kok. Kasus Risa Harid, ya. Undang-undang perampasan aset belum ada, hartanya kan udah disita semua. Ya, tinggal nanti hasilnya bagaimana kan? Kasus Ritek, kan udah dirampas juga semua. Nggak butuh undang-undang perampasan aset itu. Ya, jadi undang-undang perampasan aset itu harus memuat konten atau materi yang memang benar-benar dapat membantu Presiden Prabowo itu memperbaiki bangsa ini, membersihkan atau minimal mengurangi ya adanya korupsi yang sistematis ini yang dilakukan oleh para bandit-bandit rejim sipil ini. Pak Rudi, coba saya masih penasaran. Kita kan udah berapa kali ada beberapa undang-undang yang memang disahkan itu tanpa rakyat sendiri mengetahui isinya seperti apa, dan juga malah digunakan menjadi senjata para pejabat. Kita ngomonglah undang-undang ITE. Bagaimana cara rakyat sendiri untuk memastikan bahwa undang-undang perampasan aset ini tidak menjadi senjata lain untuk para penegak hukum maupun para pejabat untuk menekan rakyat yang memang sebagai pengawas juga dari sistem kita bernegara. Karena yang ditakutkan nanti undang-undang perampasan aset ini bisa menjadi sebuah senjata lain di luar undang-undang ITE untuk memeras. Kita bicara saja seperti pengusaha-pengusaha atau misalkan orang-orang yang memang bersuara, aktivis-aktivis yang bersuara untuk kebaikan bangsa ini. Jadi gini ya, disampaikan tadi ya kita ngomong kan, kita bilang di sini bandit-bandit politisi itu ya, saya sebut selalu bandit-bandit itu kan, mereka selalu bermain bagaimana mereka tuh lebih jahat dari penjajah Belanda sendiri kalau di pandangan saya ya. Kalau Belanda itu kalau penjajah asing itu mereka fokus pada bagaimana merampok harta benda satu negara ya. Tapi kalau penjajahan yang dilakukan oleh bangsa sendiri, mereka tuh sudah tidak lagi hanya pada harta benda, tapi bagaimana memberikan ancaman-ancaman, memberikan tekanan-tekanan dan teror supaya masyarakat atau rakyat diam. Dan mereka bisa merampok bangsa ini dengan seenak-enaknya. Disitulah kenapa saya sampaikan ya selalu bahwa masyarakat atau generasi muda Indonesia harus bisa dan berani bersuara. Harus bisa mendapatkan kedaulatannya. Sekarang kedaulatan rakyat ini nggak ada. Kedaulatan itu ada di partai politik. Ini yang harus dikembalikan. Sulitnya ini kan karena koruptor-koruptor dan oknum-oknum, bukan oknum itu ya, jadi penegak hukum sendiri kan memecah belah generasi muda, mahasiswa kita. Anak-anak kita kan dipecah juga. Banyak sekali, dan kita sangat tahu itu juga anak-anak kita yang dibayar untuk bagaimana membuat situasi tidak adanya kebersamaan dan persatuan generasi muda, terutama di mahasiswa juga itu, untuk menyuarakan bagaimana memperbaiki bangsa ini. Semua dipecah. Aktivis ngomong sedikit minimal dimusuhin, atau yang lebih ini ya mereka akan diteror ya kan itu. Kalau misalnya yang naik lagi tingkatan, mungkin mereka akan dipenjara kan gitu ya, hanya karena omongan atau niat baik untuk membangun bangsa ini. Itu karena dikuasainya negara ini oleh para penjahat itu ya, para politisi-politisi badut, politisi bandit ini yang selalu bagaimana membuat sebuah aturan-aturan semau-maunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Itu yang selalu terjadi. Nah, ini kan kita tahu juga banyak kasus-kasus yang kita sendiri juga alami sebagai universitas juga. Kan penegakan hukum itu kan menjadi sebuah alat dagang di sana. Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwa undang-undang perampasan aset ini bisa berjalan dengan baik, bukan menjadi bancakan lagi untuk barang negosiasi aparat penegak hukum dengan para oknum-oknum yang terlibat di sana nantinya? Oke, ada dua cara ya. Satu ya, bagaimana kita masyarakat sipil yang masih peduli terhadap bangsa ini ya,
baik aktivis, akademisi, mahasiswa, semua segala macam itu sama-sama bersatu mendukung Bapak Prabowo untuk benar-benar dapat membenahi bangsa ini dan peraturan-peraturan turunannya. Karena kalau di pandangan saya sendiri ya, yang masih bisa kita percaya ini tinggal Pak Prabowo sendiri. Di bawah kan kita lihat strukturnya itu semuanya sudah busuk ya. Musuh Pak Prabowo pun banyak, sangat banyak di situ. Dan di bawah kan sebagian besar itu ada yang baik, masih ada yang baik, bukan nggak ada sama sekali, ada yang baik. Tapi lebih banyak ini bajingannya kan, banditnya ini di sini. Yang bagaimana mereka tetap ingin berkuasa. Nah itu yang satu yang kemarin juga saya sampaikan. Kenapa sih kita ini takut banget dengan darurat militer? Jadi masyarakat juga mesti tahu juga apa sih itu darurat militer. Darurat militer itu jangan samakan dengan kudeta, tidak. Darurat militer gitu kan bagaimana militer mengambil alih sebuah kekuasaan untuk mengatur ulang atau meriset ya, sistem dari sebuah bangsa yang sudah bobrok, sudah rusak untuk dipersiapkan sebuah sistem yang baru. Dan nanti pada akhirnya akan diserahkan kembali kepada sipil untuk berkuasa. Tidak bisa itu militer berkuasa terus juga tidak bisa. Karena sistem di dunia ini sudah tidak lagi mendukung adanya kekuasaan militer. Tapi bukan berarti darurat militer itu sebuah yang menakutkan. Jadi kita sebagai orang terdidik ya, adik-adik atau anak-anak saya mahasiswa, ya teman-teman saya para aktivis itu, jangan terlalu tabu lah dengan darurat militer. Enggak, darurat militer itu tidak akan seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang sangat takut. Bagian atau jatah mereka itu akan hilang ke depan. Ini kan karena mereka ketakutan, aduh kalau nanti sampai darurat militer atau penggantian rejim, ini harta saya, kelakuan maling saya dulu ini akan kebongkar semua ini. Karena pasti akan kebongkar kan. Itu. Ya, jadi jangan kita ditakut-takuti dengan darurat militer, nanti kekuasaan militer akan ambil alih, pembatasan ini harus ini. Enggak, itu kan pada waktu tertentu. Betul. Ya, bahwa darurat militer itu akan membatasi gerak dari kita semua dalam rangka mengamankan dan melihat situasi. Itu betul. Sampai bagaimana meriset ulang kepemimpinan dari sebuah kepemimpinan yang bobrok untuk bisa diperbaiki dengan kepemimpinan yang baru. Yang untuk diserahkan kembali kepada sipil untuk berkuasa. Kan cuma itu doang. Apa yang ditakutin dari itu? Kalau kita sama kayak kita sakit ya. Kita sakit. Minum obat itu apa ada obat yang manis dan enak? Nggak ada. Obat itu semua pahit. Disuntik itu sakit. Tapi kita mau tetap sakit atau sembuh? Kan itu. Kalau kita mau sembuh ya kita makan obat itu. Kita ke dokter untuk disuntik. Memang sakit, tapi kedepannya akan menyembuhkan dan kita akan sehat kembali. Ada yang namanya hasil korupsi itu diambil, seperti kasusnya Sritek dan lain-lain. Sebenarnya kalau secara orang awam itu antara penyitaan aset hasil korupsi dengan perampasan aset itu, kalau Bapak lihat apa harus membedakan, Pak? Sama-sama diambil gitu loh. Gini ya. Membedakan apa? Gini, dua-dua nggak banyak beda. Cuma kalau penyitaan itu seharusnya ya, walaupun itu di Indonesia jangan terjadi ya. Penyitaan itu kan dalam rangka untuk mengamankan aset-aset itu. Ya, sampai pada persidangan selesai dilaksanakan, mana yang hasil dari perbuatan pidana, mana yang memang hasil dari usaha mereka. Ya, yang perbuatan pidana itu kepada siapa uang itu harus dikembalikan, kalau penyitaan ya harusnya ya, dan yang bukan pidana harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi kan selama ini juga sama aja kan, baik penyitaan atau apa begitu ya sudah habis. Nggak ada yang dikembalikan kepada pihak manapun. Kan itu. Nah kita nggak tahu uangnya dimakan sama siapa kan, setan atau jin kita nggak tahu kan. Ya.
Nah, kalau perampasan itu, di perampasan aset ya perampasan oleh negara terhadap sebuah aset atau sebuah kekayaan seseorang atau satu institusi, ya, itu yang diduga didapatkan secara tidak benar atau secara melawan hukum. Terlepas terjadi korupsi atau tidak, untuk dapat diadakan atau dibuktikan pembuktian terbalik itu bahwa memang harta itu diperoleh atau didapatkan secara halal, bukan hasil-hasil dari korupsi atau bukan hasil-hasil dari pemerasan. Itu perampasan. Jadi perampasan aset itu mereka harus membuktikan dengan pembuktian terbalik. Ya, jadi tertuduh, terlapor atau terampas asetnya itu harus dapat membuktikan bahwa aset saya ini loh asalnya dari sini. Nah, itu harus dibuktikan. Itu perampasan. Oh, ini adalah harus ada orang yang melaporkan, pihak yang melaporkan, atau memang nanti selanjutnya setelah RUU ini disahkan, semua pejabat negara itu harus membuktikan tentang kekayaan itu dapat dari hal yang benar atau bagaimana, Pak? Oke, betul ya. Jadi perampasan aset itu tidak butuh pelaporan. Ya. Apa gunanya penegak hukum punya intelijen? Buang aja tuh, tutup, hapus itu intelijen kan? Negara punya intelijen. Punya PPATK. Ya, punya semua kelengkapan negara ini yang dapat mendeteksi apakah aset itu benar punya si bandit penguasa ini atau dari hasil memeras, merampok atau yang perbuatan pidana lainnya. Lihat aja LHKPN-nya kan, ya satu LHKPN lah kebanyakan bohongnya deh, ya mana ada pejabat atau rumah di Menteng itu yang harganya cuma 3 miliar atau 10 miliar kan ini kalau udah banyak 3 miliar, 5 miliar, rumah di mana Menteng yang 10 miliar itu? Jadi udah nggak usah, kalau LHKPN di PPATK di KPK hari ini nggak usah dilihat lah itu ya. Jadi nggak butuh. Jadi perampasan aset ini tidak membutuhkan laporan dari siapapun. Tapi intelijen negara, intelijen dari aparat penegak hukum sudah bisa mendeteksi itu. Sekarang pun mereka bisa mendeteksi itu. Tapi kan mereka nggak mau. Cuma kalau itu undang-undang perampasan aset disahkan tanpa persiapan, ujung-ujungnya bagi-bagi antara maling dengan perampok atau pemeras kan gitu aja. Rakyat juga nggak dapat apa-apa lagi nih, negara nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Jadi adik-adik atau anak-anak mahasiswa saya ini harus benar-benar melihat kontennya, ya, dan harus ada pasal tentang pembuktian terbalik. Harus ada pasal-pasal itu juga yang mengatakan tidak membutuhkan laporan. Karena kalau ada pelaporan itu nggak ada guna lah. Pelaporan siapa yang berani lapor? Jangan-jangan nanti dia yang akan dikriminalisasi, dia pelapor itu yang dipenjara. Kan banyak sekali kejadian itu di negara Konoha ini kan. Ya, jadi kita nggak usah inilah. Harus efektif undang-undang itu. Apalagi? Udah cukup dari kami. Terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Oke. Dan juga masukan-masukannya untuk bangsa ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan masukan dan pencerahan buat kita semua. Amin, amin. Ya, walaupun saya mungkin akan banyak musuh juga nanti kan masa bodoh deh. Ya, terima kasih juga dengan Pak Andri sudah membantu kita untuk mengulik mengenai perampasan aset ini dan juga mengenai kepolisian itu sendiri. Nah, Sobat Uta, mari kita sama-sama kita kawal undang-undang perampasan aset ini dan juga bagaimana Pak Prabowo bisa mereformasi dan merevolusi kepolisian ini agar bisa menjadi suatu badan penegak hukum dan juga badan untuk bagaimana menjaga kehidupan kita bernegara sebagai masyarakat Indonesia ke depannya. Oke Sobat Uta, jadi kembali lagi nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Rudiono Darsono, dan seperti biasa kita akan kembali lagi di Uta Bicara, talk show-nya Uta 45 Jakarta, ruang berbagi masalah terkini, meluaskan inovasi dan temukan solusi. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe video ini ke kawan-kawannya supaya kita bersama-sama kita kawal Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Andri. Oke, makasih ya Dwi. Oke.